حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa amadana bi asrari. Naam, iya. Ini pidatonya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Naam, iya, kata Al-Ghazali. Walamma wajadna, dan ketika kami menemukan hadhihi thariqah, terhadap jalan ini, jalan ketaatan, kata Al-Ghazali, bihadhihi sifati, dengan sifat ini, nazarna, maka kami merenung, memikirkan, fa'am anna, maka kami sangat serius, an-nadharah, dalam berfikir. Apa yang dipikirkan ialah fi kaifiyati qat'iha, di dalam bagaimana kaifiyah, praktek memutuskan masuk pada jalan ketaatan ini. Wama, dan juga kami memikirkan apa yahtaju, yang butuh ilaihi, terhadap ma al-abduh, siapa hamba, apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, dipikirkan juga, bukan hanya kaifiyahnya. Kebutuhan hamba seperti sebelum memasuki jalan ketaatan ini, apa kebutuhannya, minal uhbati, seperti persiapannya, wal uddati, ya persiapannya, wal alati, dan alatnya, domestiknya, fasilitasnya, wal hilati, dan tipu muslihatnya. Min ilmin, tipu muslihat ini maksudnya siasah di dalam menghadapi tantangan, di dalam menjalankan ketaatan. Uhbah, uddah, ala hila ini min ilmin, seperti ilmu. Kita harus tahu ilmunya dulu, ilmu dalam mengamalkan sebuah ketaatan, ibadah. Wa amalin, amal, harus siapkan amal juga. Asa, mungkin, semoga ayat ta'ah, seorang hamba betul-betul bisa memutuskan untuk masuk terhadap ketaatan, bihusni taufiqillah, dengan baiknya taufik dari Allah, fi salamatin, dalam keadaan selamat. Selamat dari kesalahan. Selamat mimma halikiha, dari kecelakaan. Jadi jalan ketaatan, orang yang masuk jalan ketaatan ada yang celaka juga, ada yang tergelincir. Wala yang qati'u, dan kemudian wala yang qati'u, dan seorang hamba tidak akan gugur, ya, fi aqobatiha, di dalam menjalankan mujahadah ketaatan ini, al-muhlikati, yang mencelakakan. Fayahliku, maka seorang hamba akan celaka, ma'al halikina, beserta orang-orang yang celaka. Jadi harus semoga selamat, harus doakan selamat dan diupayakan selamat ketika masuk pada jalan ketaatan. Selamat dari kesalahan, selamat dari ya segala hal lah yang membuat kita itu gara-gara minder, tidak kuat menghadapi tantangan cobaan, akhirnya jatuh dan celaka bersama orang-orang yang celaka. Nauzubillah. Wal iyadzu billah, wal iyadzu, adapun perlindungan billah, hanya kepada Allah. Mohon perlindungan hanya kepada Allah. Fasannafna, maka kami menyusun, fi qat'i hadhihi thariqi, dalam memutuskan masuk pada jalan ini, wa sulukiha, dan di dalam masuk pada jalan ketaatan ini, menyusun kutuban terhadap beberapa kitab, ka Ihya Ulumuddin, seperti Ihya Ulumuddin, wal qurbati, dan kitab al-qurbah ilallah ta'ala, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Banyak, bukan hanya Ihya. Ihtawat
yang mencakup kutub tersebut yang mencakup ala daqaiqah atas beberapa perkara yang samar minal ulum, yaitu dari beberapa ilmu i'tasad yang yang sulit untuk dipecahkan, ala afhamil amati atas pemahaman orang secara umum. Akhirnya faqadahu, kalau nanti dampaknya kalau masyarakat awam tidak mampu memecahkan daqaiq minal ulum, dampaknya faqadahu, maka mereka akan mencela fiha, akan mencela fiha di dalam di dalam al-ulum ini. Wa khadu, dan mereka akan masuk fit takallumi dalam diskusi-diskusi. Wa khadu, ini maksudnya khadu ini aidkhalu fit takallum wa tahaddus fil batil. Mereka akan masuk pada omongan-omongan yang batil, suudzon dan semacamnya. Masuk fima di dalam hal lam yuhsinu, yang mana mereka tidak bisa memperbaiki terhadap hal tersebut. Minha dari al-ulum, dari daqaiq minal ulum ini. Jadi fa'ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Fa'ayyu kalamin, maka di mana ada sebuah kalam afsahu, yang lebih fasih, yang paling fasih, min kalami rabbil alamin, daripada kalamnya Tuhan semesta alam. Enggak ada. Hanya kalamnya Tuhan yang lebih afsah. Waqad qalu, dan kemudian waqad qalu fi innahu asatirul awwalin. Waqad qalu, dan sungguh mereka telah berkata fi di dalam di dalam Al-Qur'an, kalami rabbil alamin, innahu, sesungguhnya kalami rabbil alamin asatirul awwalin, ialah cerita jeleknya orang kaum terdahulu. Ini bagi orang yang suudzon ya terhadap kalamullah. Kemudian alam tasma', apakah kamu tidak pernah mendengar, kata Al-Ghazali, ila qauli Zainil Abidin, terhadap ucapannya Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini anaknya siapa ini? Zainal Abidin Ali ini putranya Husain putranya Ali bin Abi Thalib. Cucunya Sayyidina Ali ini. Ridwanullah, bermula ridha Allah alaihim, semoga tercurahkan atas mereka, atas beliau Zainal Abidin, Husain dan Ali ajma'in semuanya, amin. Apa kata Zainal Abidin? Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dzaka dzu jahlin fayaftatina. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasan ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi lakila li anta mimma ya'budul wathana. Wa lastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Masyaallah. Kata Zainal Abidin, inni sesungguhnya aku la aktumu, sungguh telah menyimpan min ilmi, dari pengetahuanku, jawahirahu, terhadap beberapa mutiara ilmu. Jadi tidak semua ilmu yang dimiliki oleh Zainal Abidin itu dipopulerkan, disosialisasikan semua, disebarkan semua, enggak. Ada jawahir mutiara ilmu yang disimpan oleh beliau. Tujuannya kaila yara dzaka, kaila yara, agar tidak melihat dzaka terhadap hal itu. Siapa? Dzu jahlin, ialah orang yang bodoh, yang mempunyai kebodohan. Fayaftatina, maka kemudian fayaftatih, maka Dzu jahlin tersebut karena kebodohannya, kekurang fahamannya, dia akan memfitnah, mendatangkan fitnah terhadap kami. Jadi jawahir ilmu disimpan karena dikhawatirkan orang awam, orang bodoh akan salah faham kemudian melempar fitnah. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, artinya hal seperti ini bukan hanya aku yang melakukan, kata Zainal Abidin. Fi hadza, dalam hal ini telah mendahului, fi hadza, dalam hal ini Abu Hasanin. Siapa Abu Hasan? Abu Hasan. Ya, ini siapa? Abu Hasan. Kakeknya yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib begitu juga. Tidak semua ilmu itu disampaikan. Ada jawahirul ilm, mutiara ilmu yang ketika itu disampaikan kepada masyarakat awam akan terjadi kesalahpahaman, maka disimpan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga dilakukan oleh Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Dan ini turun menurun, kebiasaan ini dari Ali bin Abi Thalib ilal Husaini, kepada Husain, kemudian kepada Zainal Abidin. Wa wassa, dan telah berwasiat qablahu, sebelum itu wa wassa, dan telah berwasiat siapa Husain qablahu, sebelum itu hal hasanah, terhadap dengan wasiat yang baik.
Ya rubba jauhari ilmin. Ya rubba jauhari ilmin. Nih. Aduh, sedikit. Ya rubba jauhari ilmin. Ini rubba ini huruf jar ya. Sedikit mutiara ilmu. Iya. Terkadang mutiara ilmu, terkadang mutiara ilmu. Lau abuhu, seandainya aku menampakkannya, menyampaikannya kepada masyarakat awam, bihi terhadap jauhari ilmin, lakila maka akan dikatakan, diucapkan li terhadapku ucapan anta mimman ya'budul wasana. Artinya anta, engkau, mimman, ialah bagian dari orang ya'budu yang menyembah al-wasana terhadap patung-patung sesembahan. Artinya ada ilmu jauhar ilmin, kalau ini disampaikan kepada orang jahil bodoh, maka orang jahil tersebut akan mudah menuduh si ahli ilmu tersebut sebagai penyembah berhala. Maka ilmu itu harus disimpan. Jangan disampaikan kepada yang bodoh. Walastahallah, dan akan menuntut halal, menghalalkan rijalun beberapa laki-laki muslimun yang muslim dami terhadap darahku. Seandainya ilmu itu tetap aku sampaikan kepada yang bodoh, maka beberapa lelaki muslim pun akan menghalalkan darahku, itu akan membunuhku. Yarawna, karena mereka beranggapan akbahama, terhadap paling buruknya sesuatu, yatunah, yang mereka, karena mereka beranggapan akbahama, terhadap perbuatan yang paling buruk, yatunah, yang mereka lakukan itu, yatunahu, yang mereka lakukan itu terhadap hasanah, ialah kebaikan. Mereka akan menghalalkan darahku, dan apa yang mereka lakukan itu mereka anggap sebagai kebaikan, padahal sangat buruk sekali. Jadi lebih baik jauharul ilmin ini disimpan, jangan disampaikan kepada orang yang bodoh, sampaikan pada orang yang mampu saja. Waqtadatil hal, waqtadat, dan apa? Sesuailah al-halu, apa keadaan, inda zawiddin, di sisi orang yang beragama. Hum, mereka asyrafu khalqillah, adalah makhluk Allah yang termulia. Kondisi ini sesuai ataupun menekankan an-nazarah, terhadap berfikir ila kafati khalqillahi ta'ala, memikirkan, melihat makhluk Allah seluruhnya, jangan dilihat sebagian-sebagian. Lihatlah mereka bi'ainir rahmah, dengan penglihatan kasih sayang, wa tarkil mumarah, dan meninggalkan perselisihan, perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada finalnya ataupun hasil baiknya. Maka kata Al-Ghazali, fabtahaltuh, aku memohon, ilaman, terhadap kepada Tuhan, biadihi, yang dengan kekuasaannya, al-khalqu, makhluk. Memohon kepada Tuhan yang makhluk berada di bawah kekuasaannya. Ini maksudnya begini. Wal amru, begitu juga yang mana urusan makhluk berada dalam kekuasaannya. Memohon ayyuwaffiqah, agar Allah memberikan taufik kepadaku, litasnifi kitabin, untuk menyusun sebuah kitab, yaqa'u, yang ngena alaihi, atas, yang yaqa'u alaihil ijma', yang mana tertulis alaihi, atas kitab itu, al ijma', apa keputusan ijma', wa yahsulu, dan akan menghasilkan bi qiraatihi, dengan membaca kitab itu, al intifa', beberapa manfaat, al intifa' manfaat. Fa ajabah, maka Allah mengabulkan ni kepadaku, ila dzalika, terhadap keinginan itu, alladzi, yaitu keinginan yujibuh, yang telah memenuhi al-muttarah, terhadap kebutuhannya orang yang sangat butuh. Idza da'a, fa'ajabah, maka mengabulkan ni terhadapku, Allah ya, kepadaku, ila dzalika, terhadap keinginan itu, alladzi, yang mana alladzi, siapa? Yaitu Allah, yujibu, yang telah mengabulkan al-muttarah, terhadap doa hamba yang terpaksa, idza da'a, ketika hamba tersebut meminta, berdoa kepadanya. Wa atla'ah, dan Allah telah menampakkan ni terhadapku, bifadlihi, dengan anugerahnya, ala asrori dzalika, atas beberapa rahasia itu. Wa alhama, dan Allah telah memberikan ilham, imajinasi kepadaku, wa alhamani, ni kepadaku, fihi, di dalam hal itu, tartiban, dengan tertib, ajiban, dan mengundang antusias. Lam adzkur, aku tidak bisa menyebutkan terhadap hal itu, fil musannafati, dalam beberapa kitab yang aku susun, allati al musannafat,
taqaddamat yang telah terdahulu fi asari muamalatid din, di dalam menerangkan beberapa rahasia muamalah agama. Wa huwa alladzi, wa huwa adapun kitab itu, wa huwa adapun kitab itu alladzi adalah kitab anah yang mana diriku lahu terhadap alladzi wasifun selalu menyifatinya, menyebutnya. Faqulu maka aku berkata, wa billahi, dan disebabkan Allah at-taufiq, turunnya taufik. Inna awwala ma yunabbiul abdu lil ibadah, sesungguhnya awalama, awal sesuatu ya yunabbiul abdu, yunabbiul abdah ini ya, yang menjadikan seorang hamba itu sadar lil ibadati untuk melakukan sebuah ibadah. Wa yatajarradu, dan yang membuat seorang hamba itu lurus, tulus, lurus, murni li suluki tariqiha, untuk memasuki jalan ibadah. Bi khatratin, disebabkan renungan hati samawiyatin yang datang dari langit, khatrah samawiyah, yakni minallah, datang dari Allah, wa taufikin, dan taufik khasin yang khusus, ilahiyin yang datang dari Allah. Wa huwa, hal itu al-ma'niyuh, ialah yang dimaksud biqauli subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, afaman syarahallahu sadrahul Islam, maka apakah orang yang Allah bukakan sadrahu, hatinya Islam, menerima Islam, fahuwa, tahu enggak, orang yang oleh Allah dibukakan hatinya untuk menerima Islam, fahuwa, maka orang itu ala nurin, berada atas cahaya, min rabbih, dari Tuhannya. Ini orang yang masuk Islam itu karena tiba-tiba ada cahaya masuk gitu, dalam hatinya. Wa asyara, dan mengisyarahkan ilahi, terhadap makna ini, sahibu syar'i salawatullahi wa salamuhu alaihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Faqalah, Rasul berkata, inna nura, sesungguhnya cahaya, idza dakhala, ketika masuk al-qalbah, ke dalam hati, infasaha, maka hati itu menjadi luas dan lebar, wa insyaraha, menjadi terbuka. Faqila, maka dikatakan ketika Rasulullah berkata seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika, apakah bagi semua itu, min alamatin, terdapat tanda-tanda, yu'rafu, yang bisa dikenal, yu'rafu biha, yang bisa dikenal, apa tandanya? Faqala, maka Rasulullah menjawab, tanda-tanda bahwa cahaya itu masuk ke dalam hati ialah at-tajafi, mereka menjauhkan dirinya andaril wurur, menjauhkan hatinya andaril wurur, dari markas penipuan, ya, dari perkara dunia yang menipu ini. Wal inabah, ia memilih kembali ila daril khulud, kepada kampung akhirat. Wal istidad, dan mempersiapkan kebutuhan lil maut, untuk kematian, qabla nuzulil mauti, sebelum turunnya kematian itu, sebelum tibanya kematian itu. Masya Allah. Kita lanjutkan pada video berikutnya, ini tambah seru ini. Semoga ada banyak hikmah yang kita dapatkan dari pembacaan kitab Minhajul Abidin ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.